masalah Palestina ini buat orang Palestina sendiri merupakan suatu masalah yang mengenai hidup atau mati menurut mereka. Ya, saya sempat berkunjung ke sana sendiri pada waktu ke Gaza itu, melihat kenapa manusia sampai tega ya melihat bahwa memperlakukan orang-orang Palestina itu seperti kalau kita pergi ke safari di puncak. Ya, kalau kita pergi ke safari puncak kan kita lihat pagar-pagar benteng-benteng ataupun cara untuk menjaga supaya binatang-binatang jangan keluar. Nah, itu di Gaza persis kayak gitu. Jadi masuk untuk ke Gaza itu ada beberapa tempat, ada dari dari Mesir, bisa juga dari Israel, dari apa. Nah, saya masuk dari Mesir pada waktu itu. Nah, saya melihat bahwa begitu masuk ke Gaza itu kita lihat di mana-mana anak-anak kecil itu jalan-jalan lari-lari itu. Waktu itu belum tanggal 7 Oktober ya, jadi saya belum hancur-hancuran. Jadi yang hancur-hancuran yang di dekatnya perbatasan, tapi daerah-daerah yang di dalam masih ada. Itu mereka pada lari semua kan nggak ada sekolah, nggak ada apa ya, karena sekolah yang dibangun oleh UNRWA itu jadi tempat pengungsi semua. Ya. Nah, jadi saya melihat, bagaimana bisa mereka bertahan hidup ya, bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi kehancuran yang besar-besaran. Dan sangat sedih saya lihatnya juga, bahwa semua water torrent, tempat untuk nyimpan air bersih itu, ya kita kan ada banyak tempat-tempat, itu semua jadi sasaran tembak Israel. Jadi mereka orang-orang Palestina di situ tidak bisa dapat air bersih dari sumur apa dari apa, dan itu pasti dari botol-botol. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengadukan mengenai bagaimana melihat ya proses solidaritas bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan ya, bahwa bangsa Indonesia itu merdeka itu kan karena kita berjuang melawan penjajah. Jadi oleh karena itu, begitu melihat kasus Palestina, ya kita itu langsung melakukan polisi untuk mendukung. Ya, nah, kita lihat pada tahun 54 sebelum konferensi Asia Afrika, kita mengirim delegasi ke Pakistan, ke Kolombo, karena di situ persiapan untuk konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, di situ semua orang bicara apa aja yang akan bicarakan apa-apa. Nah, Indonesia pada waktu bersama Pakistan itu minta bahwa harus dibicarakan mengenai Palestina di konferensi Bandung. Nah, jadi pada waktu di konferensi Bandung, maka masalah yang dibahas itu kemudian masalah Palestina salah satu menjadi core isu yang dibahas. Nah, konferensi Asia Afrika ini kan bukan konferensi seperti sekarang ini. Itu konferensi itu adalah ada yang wakil negara, ada wakil organisasi pejuang, ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi itu kalau pagi, siang itu rapat di Gedung Merdeka itu. Tapi kalau sore itu ada di lapangan, yang lapangan itu pada pidato-pidato untuk membangkitkan semangat untuk anti kolonialisme itu. Jadi antara konferensi dan juga antara mobilisasi jadi ini adalah suasana perjuangan yang luar biasa. Nah, seperti diketahui kan kita lahir dengan dasar sila. Nah, setelah dasar sila Bandung, maka kita memutuskan bahwa kita membantu. Nah, saya ingin supaya agak konkret, waktunya kan dikasih 10 menit. Ya. Jadi pada waktu pertemuan di Tanzania, Tunisia itu jadi Yasser Arafat kemarin tahun 89 ya, 84 ya. Nah, itu tahun 89 itu di di Tunisia itu orang-orang Palestina itu memproklamirkan kemerdekaan. Kalau kita tanggal 17 Agustus ya, nah dia itu membuat proklamirkan itu ada tulisnya. Nah, karena sudah proklamasi, maka pada waktu itu Indonesia mengundang Farouk Kadomi, Farouk Kadomi ke Jakarta. Nah, pada waktu itu Farouk Kadomi sama Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, menandatangani
ya mengenai deklarasi pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina. Nah setelah itu maka penyerahan, sebenarnya saya ada catat di mungkin ada sini ya, saudara. Jadi ada penyerahan duta besar Palestina pertama diserahkan kepada Presiden Soeharto. Nah kita menugaskan duta besar kita di Tanzania untuk menjadi duta besar di Palestina. Ya. Nah seperti diketahui ini kan orang pejuang, Pak. Pejuang ya. Jadi untuk membuka kedutaan besar di sini, mereka nggak ada dana juga, nggak ada apa segala macam. Maka pemerintah Indonesia memberikan gedung Wisma dulu di jalan di Penggoro ya, situ dengan beberapa ruangan yang pantas lah ya, jadi duta besar. Dan kita memberikan dana operasi setiap tahun ya agar supaya mereka dapat bekerja, dapat berjuang untuk pulang. Nah kemudian seperti diketahui, kemudian status mengenai orang pejuang Palestina itu kemudian dapat status seperti Vatikan itu di PBB, ya itu zamannya Pak SBY dan Presiden. Nah, kita salah satu negara yang mendukung ya ke resolusi Majelis Umum PBB itu untuk dukungan itu, ya. Nah kemudian seperti diketahui Presiden Jokowi ini juga pada tahun 2015 kan mengadakan ulang tahun yang ke-60 ya, 60 ya. Nah, pada waktu ulang tahun ke-60 ada deklarasi mengenai bagaimana dukungan kepada Palestina. Ada deklarasi untuk bagaimana membantu kapasitas Palestina ya. Nah, jadi pada waktu itu deklarasi mengenai dukungan Palestina itu isinya politik semua. Tapi yang deklarasi mengenai kapasitas itu ada janji yang dilakukan oleh Presiden SBY itu untuk memberi bantuan untuk melatih orang Palestina menjadi pejabat yang bisa menangani kalau dia merdeka. Jadi ada 1.000 orang Palestina itu ke Indonesia untuk latihan, ya, untuk jadi training di mana-mana ya, untuk melakukan itu. Ya. Nah kita melakukan. Nah kita juga pada terakhirnya juga kita memberikan statement di depan International Court of Justice ya, bahwa apa yang dilakukan Israel itu sangat bertentangan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 7 ya, garis miring 277 ya, yang ini sangat bertentangan dengan hukum ya, hak asasi manusia, sangat bertentangan dengan hukum internasional, sangat bertentangan dengan hukum humaniter internasional ya. Jadi oleh karena itu perlu ada fatwa. Jadi kalau International Court of Justice sampai putusan, dia juga membuat semacam fatwa hukum ya mengenai kasus itu. Jadi kita menganjurkan supaya International Court of Justice itu juga mengeluarkan hal. Mungkin sekarang waktunya 10 menit saya bingung. Jadi mungkin itu ada gambaran sedikit ya mengenai bagaimana hubungan solidaritas antara kita sama. Ya, mungkin juga mungkin bisa Bapak lanjutkan lagi tentang gimana nih Pak pengalaman ketika membicarakan masalah Palestina di ranah PBB gitu. Sebagai special rapporteur pasti Bapak melihat sekali banyak fakta-fakta. Tapi kemudian di PBB sendiri kita tahu banyak politik kepentingan dan banyak sekali negara-negara yang juga masih berpihak pada Israel gitu pada saat itu. Bagaimana pengalaman Bapak saat membicarakan hal tersebut? Saya ingin ya pertama kali menggambarkan bahwa Palestina ini sebelum mereka merdeka itu kan bangsa yang menjadi bangsa yang tidak disukai oleh semua bangsa-bangsa dunia ya. Ingat dulu bagaimana kasus Jerman itu membunuh orang-orang Yahudi ya, Holocaust itu kan. Nah, jadi setelah dia bergabung dan bisa mendapat, kan ada perjanjian antara orang-orang Palestina itu orang-orang Yahudi itu dengan Inggris. Karena pada waktu Perang Dunia Pertama ya, negara-negara Inggris, Prancis itu sudah hampir kalah dengan Jerman pada waktu itu. Ya. Jadi mereka untuk cari peluru nembak gitu ya, berkirim peluru itu.
itu amunisi untuk peluru yang tembak itu semua itu sudah habis semua. Yang menguasai itu adalah orang-orang Yahudi itu. Jadi orang-orang Yahudi itu jualannya itu apa? Jualan apa? Peluru itu dan juga jualan berlian. Jadi itu cara-cara orang-orang yang zaman dulu. Nah, jadi untuk bisa berperang menghadapi itu ya dia harus bisa menguasai peluru itu. Maka mereka berunding dengan Yahudi. Jadi saya minta bantuan Yahudi untuk membantu biayai usaha dari Yahudi untuk merdeka, dan juga minta agar supaya akses peluru itu bisa terperoleh. Nah, mereka bilang saya akan bantu ya Inggris dan negara-negara batu. Tetapi ya setelah itu kalah, perang itu kalah, itu you harus memberikan tanah kepada orang Yahudi itu di Palestina. Nah, oleh Balfour, ya Menteri Luar Negeri, disediakan iya dia bilang gitu, dalam rangka untuk memperoleh itu. Nah, begitu dia perang dunia menang ya tentunya mereka minta gitu. Nah, tahun 1948 mereka itu masuk ke Palestina itu, ya. Nah, dengan kekerasan, makanya ada gerakan yang namanya Zionisme yang menggerakkan mereka dan juga mencoba menguasai wilayah itu. Sebenarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pada tahun 1947 ya itu sudah mengeluarkan resolusi ya untuk mencari jalan keluar. Ya. Nah, mereka mengeluarkan resolusi itu keluar itu resolusi itu intinya adalah memberi jalan keluar pada two-state solution. Dalam arti kata ada kemerdekaan buat Palestina, tapi ada kemerdekaan untuk juga Yahudi atau Israel. Tapi at the same time juga mempertanyakan mengenai Yerusalem. Ya, karena semua masing-masing pihak yang itu berusaha untuk mendapatkan Yerusalem itu sebagai bagian utamanya. Orang Palestina bilang the capital of Palestina itu adalah Israel. Tapi at the same time juga orang-orang Yahudi minta supaya itu Israel. Maka pada waktu itu resolusi dari Majelis Umum PBB itu mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah satu kota yang dikuasai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terbuka kepada semua agama yang ada memiliki kota tempat-tempat suci di wilayah itu. Ya, tetapi ya gitu. Dan sebenarnya pernah ada jalan untuk mencoba cari jalan keluar mengenai. Ya, terakhir mungkin Pak, tentu saja tadi ketika PBB melihat ada two-state solution atau solusi dari kedua negara gitu ya untuk urusan perebutan wilayah tersebut gitu. Nah, tapi juga hari ini kan sebenarnya semakin menguat konfliknya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin sekalian menutup sesinya gitu ya. Hal-hal apa yang secara internasional dan mekanisme internasional, terutama juga mekanisme PBB yang bisa dilakukan gitu ya, dan yang harus lebih tepatnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Palestina hari ini, itu Pak, gimana Pak? Jadi mungkin supaya agak sedikit jelas ya bagaimana orang yang Israel itu untuk bernegosiasi ya. Jadi sebenarnya saya itu masuk jadi special rapporteur ini sebenarnya adalah berusaha agar supaya masalah penderitaan orang Palestina itu ada jalan keluarnya, ya. Nah, oleh karena itu maka saya berjuang ya. Itu saingan saya dulu adalah orang Inggris sama orang Kanada, ya. Nah, itu orang yang non bule bisa terpilih. Jadi itu merupakan suatu hal yang pertama kali di dalam sejarah dunia itu bahwa ada non bule itu jadi orang. Nah, saya ingin bahwa kepada orang Yahudi maupun kepada orang bahwa saya akan berbicara seperti apa yang ada kejadian. Nah, kemudian saya dipanggil oleh duta besar Israel yang ada di Jenewa mengatakan bahwa you will be the first special rapporteur of the United Nations to be invited to go to Tel Aviv dan juga boleh pergi ke Palestina. Provided bahwa you sepakat dengan apa perjanjian kita. Saya bilang apa perjanjian? Dia bilang saya mengingini kalau Anda sebagai special rapporteur of the United Nations itu pergi ke Tel Aviv dan ke Palestina,
itu Anda itu begitu keluar, ya ada di airport mau keluar dari sana, Anda bersedia untuk mengadakan press conference. Ya, saya bilang, saya bersedia. I have no difficulty to have it. Ya, nah terus kemudian, tapi pada kesempatan itu Anda harus menyatakan 3 hal. Ya, dia bilang satu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah karena dia diserang atau dibom dari Gaza, dari orang-orang wilayah yang Palestina. Terus kedua, bahwa bom yang dilakukan oleh Palestina itu dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduknya. Jadi kayak human shield argument yang bahwa ini kalau misalnya dibalas itu kan berarti banyak orang-orang yang kena sama tembakan. Dan yang terakhir yaitu bahwa apa yang dilakukan Israel itu adalah dalam rangka bela diri, self defense, ya, bukan apa itu. Ya, saya bilang sama dia. Responnya menarik pasti. Ya, saya bilang sama, I have no difficulty to say that. Ya, saya tidak ada masalah untuk mengatakan itu. Tetapi itu harus merupakan fakta yang saya lihat sendiri. Ya, I don't want to make a prejudgment before saya ke sana. Saya bilang, saya begini. Padahal saya belum lihat barangnya. Ya, saya bilang saya akan bicara itu kalau memang itu kenyataan. Tapi dia katakan, if you don't have agreement on it, ya you tidak akan bisa ke sana. Jadi harus sepakat dulu, baru lihat, harus press con dulu, baru boleh lihat aslinya gimana. Saya tunggu setahun, ya. Saya kan mulainya dapat 2014. Enggak, dia baru saya enggak ada lagi. Saya tunggu 2 tahun, ya. Enggak ada. Saya tampil 3 tahun, juga nggak bisa dikasih. Saya bilang, I will resign. Saya minta mundur dari. Buat apa saya jadi special rapporteur kalau saya tidak dapat akses untuk wilayah itu? Jadi saya satu-satunya special rapporteur of the United Nations itu yang mundur itu because of resistance dari Amerika. Jadi memang secara organisasi internasional pun sebenarnya banyak sekali halangan gitu ya Pak untuk sebenarnya membicarakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sedikit aja Pak sebelum kita tutup, tapi ada nggak Pak menurut Bapak peluang di level internasional secara global gitu ya untuk benar-benar menghentikan apa yang sebenarnya sekarang hari ini terjadi terhadap negara Palestina Merdeka itu? Begini ya, fakta bahwa kasus yang terjadi di dunia ini yang sangat anti human rights itu adalah kasus apartheid di Afrika Selatan. Ya, kalau saya pernah lihat ke sana, saya lihat sendiri bahwa tempat-tempat seperti restoran, seperti tempat kolam itu memang tidak boleh ya anjing maupun orang-orang black yang bisa masuk ke situ. Jadi mereka ada diskriminasi. Nah kemudian ya mereka itu adalah part of negara-negara Barat karena pada waktu itu kan ada bipolar system antara kelompok Barat atau kelompok Timur. Ya, jadi di situ adalah rezim Botha. Rezim Botha itu adalah orang-orang yang pro Barat kan, jadi dia anti komunisme ya. Nah, jadi mereka itu dianggap bahwa tidak mungkin ada gerakan bisa menghilangkan apartheid di Afrika Selatan. Nah, tapi pada kenyataan, ya semua ada gerakan untuk mencoba membuka kasus penghinaan orang-orang hitam itu yang dialami di Afrika Selatan. Ini semua jadi tersebar. Sampai juga di Amerika Serikat, ya. Nah, itu sampai sedemikian ada gerakan yang muncul di Amerika Serikat yang anti apartheid di Afrika Selatan. Sehingga dengan demikian terjadilah pergolakan. Akhirnya Amerika Serikat juga tidak mendukung Botha sedemikian rupa sehingga akhirnya apartheid di Afrika Selatan itu menjadi sejarah. Nah, sekarang kasus di Gaza, kasusnya itu sudah merupakan barang yang sangat sering dibicarakan di Amerika Serikat. Ya, banyak sekali gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang sangat menolak itu. Tetapi ya masalahnya bahwa
di orang-orang Israel ini mempunyai apa yang namanya AIPAC. AIPAC itu lobby daripada orang-orang Israel itu untuk mempengaruhi masyarakat Amerika Serikat, termasuk juga the ruling class-nya itu. Ya. Nah, AIPAC ini yang kita harus hadapi. Ya, AIPAC ini. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi agar supaya pengaruh mereka terhadap pemerintahan yang ada di Amerika Serikat itu bisa. Karena bukan hanya di Demokrat saja mereka ada, tapi juga di Republikan juga ada. Ya, nah itu hal. Jadi sekarang ini kita menghadapi bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya pemerintah Israel, tapi juga kita menghadapi AIPAC. Jadi lobby daripada Israel yang ada di mana.